Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk IPA kelas 7, kita hari ini akan membahas atau mereview tentang pemanasan global. Sebelumnya saya akan bertanya dulu, di rumah kalian adakah kulkas, kemudian AC, atau penyemprot ruangan? Jika ada, ketiga teknologi tersebut yaitu AC, kulkas, ataupun penyemprot ruangan itu menggunakan bahan yang sama yaitu CFC. Nah, CFC ini merupakan salah satu gas rumah kaca. Gas rumah kaca ini merupakan gas yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Nah, efek rumah kaca ini apa? Nah, efek rumah kaca itu apa? Efek rumah kaca merupakan efek di mana ketika panas yang dipantulkan oleh bumi tertahan oleh gas-gas rumah kaca yang terkumpul di dalam atmosfer. Kita lihat gambar ini. Nah, ketika panas matahari masuk, sinar matahari masuk, itu akan dipantulkan oleh bumi, kembali ke luar atmosfer. Akan tetapi karena adanya gas-gas rumah kaca di dalam atmosfer yang terkumpul di dalam atmosfer, makanya panas yang dipantulkan bumi itu akan tertahan di atmosfer tersebut, sehingga menyebabkan suhu permukaan di bumi itu menjadi meningkat. Efek rumah kaca ini menyebabkan peningkatan suhu rata-rata di permukaan bumi. Nah, peningkatan suhu ini terjadi di seluruh dunia, makanya disebut dengan pemanasan global. Jadi, pemanasan global merupakan peningkatan suhu rata-rata bumi yang terjadi secara global atau seluruh dunia, gitu. Nah, apa saja gas-gas yang menyebabkan efek rumah kaca ini? Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, ada uap air. Kenapa kok uap air merupakan gas rumah kaca atau gas yang menyebabkan efek rumah kaca? Karena adanya uap air ini meningkatkan penyerapan panas matahari. Nah, jadi jika apabila di suatu tempat ada udara kering dan udara yang ada uap airnya, nah di daerah yang ada uap airnya ini penyerapan cahaya mataharinya, penyerapan panas cahaya mataharinya itu lebih banyak. Selanjutnya, gas rumah kaca yang kedua yaitu dinitrogen oksida. Nah, dinitrogen oksida ini merupakan salah satu gas rumah kaca alami. Nah, dinitrogen oksida ini berasal dari aktivitas mikroba atau bakteri-bakteri yang berada di dalam tanah. Selain itu, bisa juga dari hasil pembakaran fosil. Gas rumah kaca yang ketiga adalah metana. Metana merupakan gas yang tidak berbau, tidak berwarna, tetapi mudah terbakar. Nah, metana ini biasanya dapat dihasilkan dari pembusukan materi organik atau bahan-bahan organik di dalam rawa. Itu juga bisa. Kemudian metana dapat ditemukan di tempat pembuangan sampah. Bisa juga metana dapat dihasilkan dari kotoran sapi, kemudian ketika sapi buang gas atau bersendawa itu juga bisa menghasilkan metana. Gas rumah kaca yang keempat dan kelima yaitu CFC dan ozon. CFC atau kepanjangannya klorofluorokarbon. Nah, gas CFC ini merupakan gas buatan yang diperkenalkan oleh perusahaan di Amerika pada saat dahulu. Sifat dari bahan CFC ini, dia tidak beracun, kemudian mudah terbakar dan amat stabil. Gas CFC ini yaitu sangat sulit untuk terurai. Nah, kemudian selain sebagai gas rumah kaca, CFC ini juga dapat merusak lapisan ozon. Nah, ozon itu apa? Ozon merupakan oksigen alami yang terdapat pada lapisan atmosfer. Nah, fungsi dari ozon ini sebagai pelindung bumi atau bisa juga pelindung makhluk-makhluk bumi dari radiasi ultraviolet, karena jika ultraviolet yang masuk secara berlebihan yaitu dapat merusak kehidupan hewan,
kehidupan manusia, tumbuhan, atau organisme lainnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa ozon merupakan zat pelindung makhluk-makhluk di bumi dari radiasi ultraviolet. Nah, kebayangkan jika ozon itu semakin menipis, maka radiasi yang masuk semakin besar. Nah, itu sangat membahayakan bagi kehidupan organisme di dalam bumi. Nah, selanjutnya kita akan membahas dampak pemanasan global. Nah, pemanasan global ini memberikan dampak negatif bagi kehidupan ekosistem di bumi. Dampak dari pemanasan global yang pertama yaitu kenaikan permukaan air laut. Nah, hal ini dikarenakan kan suhu permukaan di bumi itu meningkat sehingga menyebabkan es di kutub itu mencair. Nah, es di kutub mencair maka akan menyebabkan permukaan air laut meningkat sehingga tidak jarang ada beberapa pulau kecil begitu akan tenggelam. Nah, selanjutnya dampak yang kedua dari pemanasan global yaitu terjadinya perubahan iklim. Nah, perubahan iklim berarti perubahan besar meliputi suhu, curah hujan, kemudian pola angin dan lain-lain yang terjadi dalam beberapa dekade. Nah, contoh perubahan iklim itu misalnya pada peristiwa El Nino. Peristiwa El Nino ini terjadi ketika pada daerah di Samudra Pasifik Timur itu mengalami suhu permukaan air lautnya itu meningkatnya dari 0,5 sampai 2 derajat Celcius sehingga terjadi banyak turun hujan. Nah, sebaliknya di daerah Asia, Afrika, Australia, Asia berarti termasuk di Indonesia, nah itu terjadi kekeringan atau kemarau panjang. Nah, kemudian perubahan iklim yang kedua yaitu peristiwa La Nina. Peristiwa La Nina berarti kebalikan dari peristiwa El Nino. Nah, di sini air laut yang hangat itu mengalir ke barat sehingga di daerah Asia, Australia begitu mengalami hujan yang lebat. Sebaliknya di daerah Amerika dia mengalami kekeringan atau kemarau panjang. Selanjutnya dampak negatif dari pemanasan global yang ketiga yaitu terjadi gangguan ekologis. Nah, contohnya apabila permukaan air laut naik, maka pada habitat bakau dia akan mengalami gangguan karena adanya genangan dan juga kadar garam yang meningkat. Selanjutnya, itu yang pertama contoh gangguan ekologis di habitat bakau. Kemudian yang kedua, apabila permukaan air laut naik, maka batas antara air laut dan air tawar pada muara itu akan meluas sehingga dia menyebabkan satwa-satwa liar yang ada di sekitarnya itu merasa terganggu. Nah, selanjutnya misalnya ada kenaikan suhu, maka salah satu contoh kecil, misalnya kenaikan suhu di air laut maka akan menyebabkan terumbu karang itu mengalami terganggu, akan rusak. Nah, dalam satu terumbu karang itu yaitu banyak makhluk hidup yang bergantung pada terumbu karang. Bisa dalam satu terumbu karang ada 3000 spesies makhluk yang bergantung atau hidup di terumbu karang tersebut. Maka dapat dibayangkan apabila terumbu karang rusak, berapa banyak makhluk hidup yang terganggu sehingga ekosistem laut dapat terganggu. Selanjutnya, dampak pemanasan global yang keempat yaitu pada keamanan pangan. Kenapa keamanan pangan dapat terganggu? Karena apabila permukaan air laut naik maka akan mengganggu aktivitas pertanian maupun perikanan. Selanjutnya, karena perubahan iklim yang tidak menentu, misalnya kekeringan atau curah hujan yang cukup banyak, kekeringan dapat mengganggu produksi pertanian dan sebaliknya. Jika curah hujan yang sangat banyak itu juga akan mengakibatkan banjir. Nah, itu juga dapat mengganggu produksi pertanian. Selanjutnya, dampak yang kelima yaitu dampak sosial. Nah, apabila terjadi perubahan iklim, maka daerah yang semula sejuk dia menjadi beriklim hangat. Nah, di iklim hangat ini
iklim hangat dan kelembapan yang tinggi, maka akan menyebabkan virus, bakteri, kemudian makhluk-makhluk hidup lain yang parasit, dia akan lebih berkembang dengan pesat. Selanjutnya kita akan belajar mengenai cara-cara untuk mengurangi pemanasan global. Cara yang pertama yaitu dengan mengurangi emisi oksida karbon maupun oksida nitrogen. Nah, oksida karbon maupun oksida nitrogen itu kan dapat dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil, yaitu pada kendaraan bermotor, pabrik, dan sebagainya, atau pembakaran kayu. Kemudian bisa juga dari kegiatan pembangkit listrik. Jadi cara yang dapat kita lakukan untuk mengurangi emisi oksida karbon dan oksida nitrogen, caranya yaitu dengan melakukan penghematan menggunakan energi listrik. Jadi ketika kalian di dalam ruangan suasananya sudah terang karena cahaya matahari, maka sebaiknya listrik dimatikan, lampu dimatikan begitu. Kemudian menggunakan lampu yang hemat energi, yaitu lampu LED. Kita lebih baik menggunakan lampu LED daripada menggunakan lampu bohlam. Kemudian kita dapat lebih memilih berjalan kaki daripada menggunakan kendaraan pribadi, misalnya menggunakan kendaraan bermotor. Jika bepergian jarak dekat itu kita lebih baik berjalan kaki saja, karena itu salah satu cara untuk mengurangi emisi oksida karbon maupun oksida nitrogen. Nah, selanjutnya kita dapat cara yang kedua yaitu mengurangi emisi CFC. Caranya bagaimana? Mengurangi penggunaan kulkas, AC. Nah, kalau AC ini kita bisa disiasati menggunakan kipas angin, atau bisa juga menggunakan ruangan dengan ventilasi udara yang cukup. Kemudian untuk mengurangi CFC juga kita dapat menggunakan parfum atau penyemprot ruangan dengan penyemprot yang manual. Contohnya yaitu misalnya pada botol parfum yang menggunakan plastik, itu kan menggunakan semprotan biasa begitu, tidak menggunakan gas CFC seperti pada penyemprot serangga yang di dalam kaleng atau penyemprot ruangan yang di dalam kaleng seperti itu. Kemudian bisa juga kalian menanam tanaman atau bunga-bungaan yang harum di dalam ruangan, itu juga untuk mengurangi penggunaan gas CFC sehingga ruangan tetap harum tetapi kalian tidak menggunakan gas CFC. Kemudian cara untuk mengurangi pemanasan global yang lain yaitu dengan mengurangi emisi gas metana. Caranya misalnya contohnya pada pertanian, itu untuk mengurangi gas metana, maka ketika akan dilakukan pembajakan sawah, sisa-sisa tanaman, misalnya padi ya, tanaman padi yang tersisa itu dibiarkan dibajak dan membusuk di dalam tanah, tidak dibakar terlebih dahulu. Itu merupakan salah satu contoh untuk mengurangi emisi metana. Baiklah, itu tadi beberapa review kita mengenai materi pada pemanasan global. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan soal latihan di bab pemanasan global. Selamat mengerjakan.